Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo sahabat Mutiara, perkenalkan saya Ari Wibowo, agronomis dari wilayah Pagar Alam, Sumatera Selatan. Di video podcast episode ini, saya nanti membahas tanaman yang potensinya baik di wilayah saya, yaitu kopi. Selain terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, Pagar Alam juga dikenal sebagai wilayah penghasil kopi Robusta unggulan di Indonesia. Pagar Alam menghasilkan banyak pengusaha kopi. Salah satunya kopi Kawah Dempo, sehari mampu menghasilkan 80 kg bubuk kopi dan dipasarkan ke seluruh Pagar Alam sampai ke Palembang. Bagaimana cara petani di sini membudidayakan tanaman kopinya? Yuk, tonton video podcast ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Pada video podcast hari ini, kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan hasil panen pada tanaman kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Dua spesies kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, kopi mulai dikembangkan pada akhir abad 18. Kata kopi berasal dari bahasa Arab, kahwah, kemudian mengalami perubahan menjadi kahve dari bahasa Turki, dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, kopi mulai dikembangkan pada akhir abad 18. Selain terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, Pagar Alam juga dikenal sebagai wilayah penghasil kopi Robusta unggulan di Indonesia. Pagar Alam menghasilkan banyak pengusaha kopi, salah satunya kopi Kawah Dempo. Sehari mampu menghasilkan 80 kg bubuk kopi dan dipasarkan ke seluruh Pagar Alam sampai ke Palembang. Dibanderol dengan harga jual 40.000 per kilo, kopi Kawah Dempo kerap dijadikan oleh-oleh khas Pagar Alam. Kota Pagar Alam merupakan salah satu sentra kopi di Sumatera Selatan dengan produksi mencapai 21.459 ton biji kering per tahun. Dengan luas lahan kopi mencapai 8.323 hektar. Kopi Robusta Pagar Alam yang ditanam di kaki Gunung Dempo memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu pahit, asam, dan sedikit rasa manis yang menggoda lidah para penikmat. Khasiat kopi Robusta untuk kesehatan ada 5. Yang pertama, menghambat penuaan dini. Kedua, mengurangi resiko kanker. Ketiga, mengurangi resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Keempat, meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Dan yang kelima, mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh. Agar pertumbuhan menjadi optimal, tanaman kopi setidaknya membutuhkan 12 unsur hara, yaitu N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, dan Mo. Pada fase vegetatif, berdasarkan penelitian, tanaman kopi mengakumulasi lebih dari 95% unsur hara kalium, fosfor, dan nitrogen. Untuk pembungaan yang baik, membutuhkan N, P,
Ca, B, dan Zn. Buah yang sehat membutuhkan K, Ca, dan B. Daun hijau yang sehat membutuhkan N, P, K, Mg, S, dan Mn. Perakaran yang sehat membutuhkan P, Ca, dan B. Kadar nitrogen tinggi pada masa vegetatif diperlukan tanaman untuk mempercepat dan memperkuat pertumbuhan bibit. Dan menurut penelitian, serapan kalium pada tanaman kopi akan meningkatkan secara tajam pada fase pembentukan buah dan terus meningkat hingga puncaknya saat pematangan buah. Hasil penelitian menunjukkan kalium berpengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas biji kopi. Bahkan menurut penelitian, kalium juga meningkatkan kualitas komposisi kimia biji kopi. Fosfor sendiri pada tanaman kopi berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, penyimpanan energi, dan pembelahan sel. Sementara kalsium diberikan saat fase vegetatif agar bunga tumbuh serempak. Kemudian saat fase pembungaan agar memperkokoh bunga ketika terjadi cuaca ekstrim. Pada fase pengisian pada buah, kalsium bermanfaat untuk mengantisipasi kerontokan pada curah hujan tinggi, dan pemberian kalsium pada fase pematangan buah bertujuan untuk menekan pertumbuhan stagnan pada tanaman kopi yang telah dipangkas dan dipanen. Sahabat mutiara, untuk tanaman kopi yang mengalami gejala defisiensi unsur hara kalium mengakibatkan warna daun memudar dan terjadinya nekrosis pada ujung daun. Sedangkan kekurangan unsur hara kalsium itu mengakibatkan daun menguning yang dimulai dari bagian tengah sampai ke tepi daun. Defisiensi kalsium juga akan menghambat pertumbuhan tanaman kopi dan pengisian buah. Pupuk yang paling tepat untuk tanaman kopi, saya rekomendasikan NPK Mutiara Grower 15920 dari PT Merauke Tetap Jaya dan Karate Plus Boroni. Keduanya sudah dipakai para petani kopi di pagar alam untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi. Berdasarkan penelitian nutrisi yang terambil untuk memproduksi kopi sebanyak 1850 kg per hektar adalah sebagai berikut: nitrogen 160 kg per hektar, fosfat 50 kg per hektar, kalium 70 kg per hektar, kalsium 80 kg per hektar, magnesium 40 kg per hektar, sulfur 20 kg per hektar, zinc 1 kg per hektar, boron 0,5 kg per hektar, dan molybdenum 0,035 kg per hektar. Untuk spesifikasi Karate Plus Boroni, total N 15,5%, nitrat 14,4%, amonium 1,1%, dan total kalsium oksida 26%. Kalsium 18,6%, magnesium 1,5%, boron 0,3%. Keunggulan dari Karate Plus Boroni yaitu mengandung hara yang seimbang pada setiap butiran pupuknya, sumber nitrat, nitrogen, kalsium, dan boron yang larut air, mudah diserap oleh tanaman, berperan penting untuk pertumbuhan ujung-ujung akar dan titik tumbuh tanaman, daya simpan hasil panen yang lebih lama, sayuran dan kulit buah lebih mengkilat, bentuknya lebih mulus. Untuk spesifikasi Mutiara Grower, total nitrogen 15%, nitrat 6,5%, amonium 8,5%, fosfat 9%, kalium 20%, magnesium 1,5%, sulfur 2,0%, boron 0,015%, zinc 0,020%, mangan 0,020%. Untuk keuntungan menggunakan Mutiara Grower yaitu berkualitas Pril. Kualitasnya sudah terbukti.
mengandung 15% nitrogen, 9% fosfor, dan 20% kalium. Nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat. Kalium berasal dari KCl. Hara-hara dengan cepat akan tersedia, penanganan dan cara aplikasi yang mudah dan merata. Rendah debu. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di NPK Mutiara TV. Gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Baca-baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya, juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat Mutiara, kesimpulan podcast episode ini adalah kopi Pagar Alam memiliki cita rasa yang pahit, asam, dan sedikit rasa manis. Dan untuk mendapatkan kualitas kopi yang baik, membutuhkan pemupukan yang tepat dan berimbang, sesuai dengan fase pertumbuhan dan kebutuhan nutrisi tanaman kopi. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa. Salam Mutiara.